Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa duduk di sini mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bantar Kaum, Bapak Misgunarto Pujiartono SPDMN, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta Bu Titin dan Bu Ais. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menjadi pembawa acara. Izinkan saya sebagai pembawa acara menyampaikan susunan acara pada kegiatan kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi diseminasi modul 1.4 budaya positif pada program pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Titi Novera dan Ibu Siti Aisyah Koryawati. Yang keempat yaitu umpan balik, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Izinkan kami pembawa acara membuka bersama acara kegiatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah pada Bapak Misgunarto Pujiartono. Terima kasih pada pembawa acara Bu Dewi dan Bu Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan rasa syukur kita yang berharap kehadirat Allah SWT, sehingga pada hari ini kita bersama-sama berkumpul guna mengikuti diseminasi. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita minta syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Ibu dan Bapak yang saya hormati, terkhusus kepada Bu Titi Novera SPD dan Bu Siti Aisyah Kurniawati SPD yang telah menjadi calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Brebes. Dalam kesempatan yang baik ini, pertama saya ingin menyampaikan selamat kepada Bu Titin dan Bu Ais yang telah berhasil lolos untuk menjadi calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Brebes. Tentu dengan harapan dan doa agar kelak kemudian lolos menjadi guru penggerak, dan yang penting lagi adalah bisa memotivasi siswa guru di lingkungan SMP Negeri 1 Bantar Kaum ini dengan sangat positif. Sebagaimana kita ketahui bersama, beberapa calon guru penggerak telah menjadi guru penggerak di SMP Negeri 1 Bantar Kaum. Kemudian alhamdulillah angkatan 7 ini 2 orang telah berhasil lolos jadi calon guru penggerak, dan insya Allah akan menyusul calon-calon guru penggerak yang lain yang kemarin alhamdulillah sudah mengikuti tahapan seleksi. Kita doakan semoga mereka semua lolos. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang saya hormati, inilah pentingnya program guru penggerak yang telah dicanangkan oleh Kemendikbudristek Bapak Nadiem Makarim, yang kita harus sangat junjung tinggi dan kita dukung sepenuhnya, karena alhamdulillah sangat terbukti mampu untuk meningkatkan baik itu kompetensi, keilmuan, kemudian kinerja dari Bapak Ibu calon guru penggerak yang ada di SMP Negeri 1 Bantar Kaum, dan selanjutnya insya Allah juga akan mengembangkan potensi kinerja dan sebagainya dari para calon guru penggerak yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu silakan, dan mari kita ikuti bersama diseminasi budaya positif yang akan dikembangkan di SMP Negeri 1 Bantar Kaum dengan
beberapa nilai positif, nanti kalau tidak salah ada 6, baik dari Bu Titin 3 nilai positif dan Bu Siti Aisyah juga 3 nilai positif yang akan dan menjadi program yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Bantar Kaung. Dengan demikian mudah-mudahan SMP Negeri 1 Bantar Kaung semakin sukses, semakin jaya. Terima kasih, amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ismail. Terima kasih atas sambutannya Bapak Aris Purata Pujiartono. Semoga kegiatan yang diharapkan oleh Bapak Kepala Sekolah bisa berjalan dan bisa lulus, amin. Berikutnya kami sampaikan yaitu acara ketiga, yaitu penyampaian materi diseminasi modul 1.4 budaya positif pada program pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh 2 pemateri, di mana pemateri pertama yaitu Ibu Titi Novera SPD yang akan menyampaikan 3 topiknya, yaitu 1. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal, 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta keyakinan kelas. Untuk Ibu Titi Novera SPD kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bantar Kaung, Bapak Iskunanto Pujihartono SPDMM. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 1 Bantar Kaung. Semoga sehat selalu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang merupakan program dari guru penggerak. Selawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita nantikan kesampaannya di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, karena nanti ada beberapa paparan atau materi yang akan saya sampaikan di sini nanti, kita untuk menambah semangat bisa berdiri dulu Bapak Ibu sebentar. Oh ya, kita speaking sebentar. SPP-nya singkat, yaitu tepuk selamat pagi ya. Berarti siap-siap selamat pagi, pagi cuma seperti itu Bapak Ibu ya. Pagi buat pagi buat ya, cobain Bapak Ibu ya. Kita SPP dulu untuk tepuk selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi luar biasa. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon untuk duduk kembali. Baiklah, untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 materi dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Yang pertama yaitu tentang saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas waktu Bapak Ibu yang sudah menyempatkan untuk di sini. Marilah kita belajar bersama, berkolaborasi, menunjukkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Untuk materi berikutnya yaitu ada 6 konsep utama modul budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi hukum dan hukuman dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah di sini untuk 6 materi ini kami dengan Bu Ais ya, karena berdua itu dibagi 2. Untuk materi 1, 2 dan 3 itu saya akan menyampaikan, kemudian 4 di mana nanti dilanjutkan oleh Bu Siti Aisyah koordinator. Kemudian marilah kita langsung saja ya.
Di sini tentunya kata disiplin itu udah tidak asing lagi bagi kita semua. Ya, disiplin itu bisa kita artikan bermacam-macam. Ya. Kemudian dalam disiplin ini tentunya ada beberapa nilai yang perlu kita terapkan bagi peserta didik kita sendiri, yang mana disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak kita atau murid kita dalam melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Dengan adanya disiplin, ini bisa menumbuhkan kepercayaan diri bagi seorang siswa dalam melakukan aktivitas atau untuk mengembangkan bakat dan minat mereka sendiri. Disiplin ini bisa seperti disiplin waktu, kemudian disiplin dalam mengerjakan tugas, disiplin dalam melakukan sesuatu. Di sini dalam melakukan disiplin di sini tentunya beberapa konsep yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah saling menghormati. Saling menghormati berarti adanya rasa sesama kita, saling menghargai, menghormati sesama, baik itu yang besar, yang kecil, yang besar, atau sebaya. Yang kedua adalah saling menghormati terhadap murid ke guru sendiri, kemudian anak ke orang tua. Berikut adalah konsep disiplin positif seperti komunikasi yang efektif dan keterampilan dalam memecahkan masalah. Nah, di sini untuk disiplin positif komunikasi ini kalau di sekolah tentunya tidak hanya komunikasi antara teman dengan teman saja atau anak dengan anak saja, tetapi tentunya terjalin komunikasi antara anak atau siswa dengan guru dan guru dengan orang tua dan orang tua juga dengan anak dengan guru dengan orang tua dan sekolah, dan itu merupakan komunikasi yang harus terjalin dalam meningkatkan disiplin positif di sekolah kita. Dan saya lihat di sini ya, di sekolah kita alhamdulillah selama ini sudah melakukan hal-hal seperti itu. Sepertinya adanya komunikasi dalam ada melakukan pelanggaran. Kalau anak sudah berkali-kali melakukan pelanggaran, itu ada pemberitahuan kepada orang tua. Kemudian yang berikut adalah fokus pada solusi bukan hukuman. Nah, di sini kadang kita untuk membedakan antara hukuman dengan memberikan pengertian ke anak. Kalau di sini kita dituntut untuk memberikan kesadaran bagi siswa apa yang sudah dilakukan, tetapi kita sebaiknya tidak memberikan bentuk hukuman yang apabila siswa melakukan suatu kesalahan. Kemudian yang berikut yaitu pemberian dorongan atau bukan pujian. Di sini konsep di sini berarti kita dalam memberikan suatu motivasi, ya, motivasi dilakukan apabila siswa tersebut melakukan sesuatu, tentunya kita memberikan suatu motivasi atau dukungan pada siswa, tetapi bukan dalam bentuk pujian. Dalam arti ya, tapi kebiasaan kita sendiri pasti bentuk pujian, bagus sekali, luar biasa, itu bentuk pujian. Ya, itu perlu karena untuk membentuk karakter atau semangat anak untuk melakukan selanjutnya. Tetapi dalam memberikan motivasi atau pujian itu jangan terlalu berlebihan. Berikut untuk contoh-contoh budaya positif di sekolah kita ini yang sudah dilaksanakan sekolah kita, seperti setiap harinya ya, setiap hari kita udah ada sapa, salam, senyum, itu salaman di depan yang disambut oleh Bapak Ibu guru. Kemudian sebelum diawali dengan pembelajaran, setelah berdoa, ya berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu-lagu nasional atau Indonesia Raya untuk menanamkan rasa cinta terhadap tanah air. Kemudian piket, ya, ini piket juga merupakan suatu budaya positif ya, yang bisa kita tingkatkan lagi. Dan di sini masih ada beberapa kelas di sekolah kita yang kurang kesadaran dari melaksanakan piket, dan harus kita teman-temannya menghimbau yang nggak piket ini, yang nggak piket ini, kemudian harus ada denda dan sebagainya. Nah, ini kita bertahap nanti akan mencoba untuk memberikan kesadaran kepada siswa atau peserta didik untuk melakukan atau menyadari bahwa tugas piket itu merupakan juga tanggung jawab mereka. Ya, ini beberapa contoh-contoh budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolah. Nah, di sini sebetulnya dalam prinsipnya budaya positif itu
kalau kita sebagai pendidik, ya kita sebagai guru, berarti kita harus memberikan contoh terlebih dahulu sebelum siswa melakukan. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini hebat semua dan mungkin sudah ya, dan sudah melakukan hal tersebut. Kita memberikan contoh, misalnya buanglah sampah pada tempatnya, misalnya kerja. Berarti kita sudah berikan contoh. Kita lihat sampah, ada sampah kita ambil masuk ke tong sampah. Ya. Itu salah satu contoh yang sudah kita lakukan selama ini. Kemudian bisa lagi seperti siswa dalam berpakaian, tentu apalagi siswa putra ya, bajunya sering keluar, kemudian sepatunya yang berbeda. Nah itu perlu kita memberikan perhatian, ya perhatian, mengingatkan atau mengarahkan mereka agar hal tersebut tidak terulang berkali-kali. Ya Bapak Ibu semua, itu tadi nilai-nilai budaya positif yang sudah kita lakukan, dan di sini kami dengan Bu Ais ya punya harapan dan mudah-mudahan juga terwujud. Nanti untuk budaya positif berikutnya nanti saya akan membuat program tentang peduli sampah. Nah nanti kita mencoba, saya sendiri mencoba untuk ke warung-warung sudah mengumpulkan bekas-bekas es, itu minuman yang jus itu yang teh jus, nanti dijadikan sebuah karya. Ya. Saya mencoba dulu dan saya sudah mengumpulkan beberapa hari. Nanti anak akan diajarkan cara mengolahnya, mungkin bisa dilakukan bentuk proyek itu berkelompok. Itu nanti prakarya mungkin bisa kerja sama dengan seni budaya, Bu ya. 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 Ya bisa. Nanti bisa menjadi sebuah karya bagi kita. Ya nanti bentuk sampah, mungkin sampah yang lain ya. Kemudian yang basah dan sebagainya, kemudian botol aqua itu juga bisa dimanfaatkan bentuk jadi sebuah karya yang berbeda bentuk di mata pelajaran prakarya. Kemudian yang kedua adalah nilai kebajikan universal. Nah di sini nilai kebajikan universal ini tentunya seperti sekarang kita udah mulai walaupun di sekolah kita masih kurikulum 13, tetapi kita juga harus mulai memandang ke depan dan mulai berencana dan siap untuk melakukan kurikulum merdeka. Yang mana di sini kita sebagai pendidik harus bisa ya menerapkannya nilai kewajiban ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Nah di sini semua yang ada nilai kebajikan ini sudah tercantum di dalam visi sekolah kita. Itu dengan disingkat menjadi apa ya Bu Sumari? Apa? Ya anak muda di Sanwangi juga ya. Ya keren banget ya. Berarti yang kemarin untuk dibentuk dari CGP angkatan 4 ya. Ini nanti kami lanjutkan, kami tidak akan merubah dan itu sudah sempurna sekali. Dan tinggal kita menerapkannya. Ya, kita bersama-sama ya Bu Dewi, Bu Ratri, Bu Su. Kemudian untuk yang ikut seleksi CGP angkatan 9 mudah-mudahan bisa lolos semua. Amin. Bu Dia semangat karena Bu Dia akan lanjut ya ke seleksi. Sudah selesai Bu Dia ya. Satu kali lagi ya. Mudah-mudahan lolos ya Bu. Wawancara berarti ya Bu ya. Insyaallah. Ini nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di sekolah kita dan ini sudah menjadi misi ya, visi bagi sekolah kita sendiri. Kemudian Bapak Ibu semua, berikutnya itu yang kedua ya, materi kedua tentang teori motivasi, dukungan dan penghargaan. Nah di sini bentuk motivasi tentunya kita sebagai guru itu ya untuk motivasi selalu ya. Baik dimanapun berada, apa yang dilakukan siswa kita selalu dukung. Dan saya yakin Bapak Ibu semua seperti itu. Ya. Di sini dalam teori motivasi saya ini mengambil 3 teori motivasi perilaku manusia menurut Diana Gonsen. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Di sini 3 teori ini, untuk teori yang pertama menurut saya ya, ini untuk teori ini merupakan suatu batas yang terendah mungkin yang
oleh siswa kita. Ini bentuk tandanya. Karena apa? Saya pengennya nyaman aja, yang enak aja biar gak dihukum. Takut karena hukuman. Ya, berarti melakukan sesuatu itu bukan dari kesadaran diri sendiri, tetapi takut karena mendapatkan hukuman. Nah, ini yang kita berusaha untuk menghilangkan, ya, berusaha untuk menghilangkan rasa takut dan merasa menghilangkan, berusaha untuk mengganti hukuman itu dengan bentuk kesadaran mereka sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Dan di sini ya kita, apalagi di mata pelajaran saya sendiri, itu sering melakukan suatu praktek ya, untuk rasa ke depan, prakarya juga. Tentunya apa yang dilakukan siswa itu langsung kelihatan atau kasat mata. Dan di sini untuk memberikan motivasi, kita biasanya memberikan bentuk pujian, ya, bentuk penghargaan kepada anak. Nah, ini sangat penting sebetulnya bagi anak sendiri untuk memotivasi dirinya untuk berkarya atau melakukan hal-hal yang baik ke depannya. Tetapi kita juga harus kontrol dalam memberikan suatu penghargaan. Kita jangan terlalu berlebihan, karena bisa juga penghargaan itu bisa memberikan satu hal yang negatif bagi karakter atau perilaku dari peserta didik kita sendiri. Kenapa begitu? Di sini saya pengalaman sendiri, saya cerita pengalaman sendiri, pernah melakukan, karena si A melakukan sesuatu itu udah bagus, luar biasa. Contohnya menari, itu bagus sekali. Suatu saat saya memberikan materi lagi yang mereka udah tahu dan pernah melakukan. Tetapi di kelas itu karena merasa sudah bisa dan sering mendapat pujian, kemudian contoh bagi anak-anak yang lain, dia rasa penghargaan ke kita itu sebagai guru, ya, sebagai pendidik itu mulai luntur, agak sedikit berkurang, karena mereka merasa saya juga bisa seperti itu, bisa, karena selalu melakukan, dan akhirnya mungkin merasa bisa dan melakukan sesuatu nanti tidak serius, dalam arti suka menyepelekan. Itu berarti kita berikan penghargaan itu perlu untuk berikan motivasi kepada peserta didik, tetapi jangan berlebihan. Yang kedua, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Tentunya di sini kita sebagai guru atau pendidik, tugas kita, ya, sesuai dengan Hajar Dewantara, yaitu kita sebagai penuntun siswa, sebagai memberikan fasilitator dan memberikan arahan kepada siswa untuk bisa mengembangkan bakat atau potensi yang dimiliki oleh siswa sendiri. Ya, berarti kita di sini tidak menentukan, kamu nanti harus seperti ini, tidak bisa. Mereka punya keinginan sendiri untuk melakukan apa yang mereka inginkan, dan kita tinggal sebagai pendidik hanya sebagai menuntun atau mengarahkan sesuai dengan bakat dan minat dilakukan oleh siswa tersebut. Lanjut. Ini beberapa contoh hukuman, motivasi, dan penghargaan. Di sini yang pertama itu bentuk, mungkin saya kemarin itu sempat melakukan juga hal yang sama, tujuannya itu memberikan kesadaran bagi siswa. Karena di kelas 9B ini contohnya, ya, contoh gambar pertama ini yaitu setelah olahraga, ya, setelah olahraga siswa itu jam pertamanya olahraga, kemudian 1, 2, 3, kemudian jam keempat masuk, ada selang istirahat, masuk jam saya. Tetapi kami sebelumnya sudah mengadakan kesepakatan di kelas, kalau bagi siswa yang setelah olahraga bukan praktek seni tari, itu harus baju diganti kembali ke baju yang dipakai awal, bukan menggunakan baju olahraga karena kita berada dalam ruangan. Nah, di sini kemarin contoh yang saya berikan ini beberapa anak, ya, melakukan karena rasa takut, ya, yang tadi yang pertama, ya, motivasi yang pertama, menggunakan hukumnya ketidaknyamanan, menghindari dari ketidaknyamanan. Mereka melakukan didobel kaosnya, kemudian di bawahnya training. Berarti kan nggak pas, ya. Berarti takut saya masuk langsung buru-buru pakai baju OSIS, kemudian di bawahnya training. Dan sembunyi, duduknya pindah ke belakang. Nah, kebetulan saya keliling, ketahuan, disuruh maju. Ternyata benar, warnanya kan sama, ya, sama-sama broker. Nah, ini yang dilakukan oleh siswa kita. Dan saya memang makin ke depan, kenapa dipanggil? Nggak tahu tuh.
Jawab satu-satu saya tanya. Kemudian pas bagian Helga, itu yang di tengah, itu jawab, iya Bu, saya pakai premi, nggak pakai sepatu. Berarti satu orang dari sekian anak cuma yang tahu satu orang ya, yang menyadari kalau itu dia salah. Kalau yang lain itu enggak, ya, nggak tahu kenapa. Tapi baru Helga yang menyadari, iya Bu, kenapa? Saya nggak lihat karena celana saya itu rusak alasannya. Ya, kita nggak tahu kebenarannya. Saya cari kebenaran, ambil celananya benar rusak. Ternyata setting celananya jebol, itu karena itu sendiri. Nah, ini udah mulai saya belajar menanamkan kejujuran, ya, rasa terbuka kepada kita, ya, sebagai pendidik, ya. Kemudian yang kedua adalah tadi ini memberikan motivasi ini dalam kegiatan ekstrakurikuler seni tadi. Di sini luar biasa, di sini minat siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler, dan akhirnya saya membaginya jadi 2 kelompok dan juga minta bantu ke teman sebaya beberapa anak yang saya minta bantu untuk membantu saya untuk melatih ekstrakurikuler di sini, dan anaknya benar-benar antusias dalam kegiatannya. Kemudian saya selalu berikan motivasi kepada mereka, kalau belum bisa coba latihan lagi, dicoba dan dicoba. Kemudian berikutnya itu saya menangani yang contoh berikutnya adalah motivasi untuk kesadaran kebersihan dari kelas itu sendiri dan lingkungan sekolah. Nah, ini nanti seperti yang biasa kesiswaan sudah melakukan keliling, kemudian mengumpulkan dan sebagainya, dan ini mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Kemudian contoh-contoh kebiasaan yang bisa kita lakukan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis itu sudah mengadakan kebiasaan, mudah-mudahan nanti bisa lanjut terus. Kemudian ada kegiatan Jumat Amal, itu lanjut terus, mudah-mudahan lebih meningkat lagi, memberikan kesadaran kita berbagi kepada yang tidak mampu. Lanjut, berikut yang ketiga, ya, yang ketiga di sini tadi saya sudah menyinggung tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mungkin Bapak Ibu semua, ya, Bapak Ibu semua itu sudah melakukan hal yang sama, ya. Di sini sebelum kita pembelajaran tentu kita melakukan kesepakatan dulu. Yang pembentukan keyakinan kelas ini, yang pertama keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Berarti kita buat kesepakatan kelas ini dalam arti, ya, abstrak itu berarti yang kita pahami dan anak mengerti dalam melakukan hal yang sudah dan akan disepakati oleh anak dan kita. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang besar dalam penulisan, tentunya dalam pernyataan tentunya berbentuk tulisan. Sebaiknya kita menggunakan tulisan atau bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta didik sendiri, mudah dimengerti dan mudah untuk melakukan. Yang ketiga yaitu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, tentunya nggak mungkin kita melakukan sesuatu yang negatif, ya. Berarti kita melakukan hal-hal yang baik dalam memotivasi anak dalam belajar, kemudian memotivasi untuk temannya dan sebagainya. Dan ini juga perlu di sini dalam keyakinan kelas mungkin perlu adanya kekompakan, saling menghargai, toleransi dalam teman, itu perlu kita perhatikan. Berikutnya yaitu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga gampang diingat atau mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Ya, kalau bisa kita buat kesepakatan, dan saya yakin dan beberapa kelas yang saya kunjungi itu sudah ada kesepakatan kelas yang sudah ditulis dan ditempel di kelasnya masing-masing. Berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, di sini kita tidak hanya mendengarkan pendapat dari ketua kelas saja atau pengurus kelas saja. Berarti dalam membuat kesepakatan kelas berarti semua warga kelas termasuk kita di dalamnya ikut andil pendapat. Dan nanti baru setelah beberapa pendapat yang sudah terkumpul, nanti pendapat yang sama kita kelompokkan menjadi satu kalimat yang bisa diwujudkan menjadi sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang mungkin bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, kalau keyakinan kelas tidak permanen, ya, bisa sewaktu-waktu berubah, bisa bertambah dan bisa dikurangi. Ya,
Mungkin untuk pembelajaran sesuatu yang sudah semua kelas lakukan mungkin itu bisa dikurangi. Poin 1 misalnya sudah datang tepat waktu mungkin ya, kemudian sudah buang sampah pada tempatnya, mungkin bisa dikurang ditambah dengan yang bentuk budaya positif yang lain. Di sini beberapa contoh dalam keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas di sini saya memberikan beberapa contoh bentuk dari keyakinan kelas yang ada di kelas masing-masing ya. Itu ambil dari kelas 9G, kemudian ada dari kelas 7 ya. Kemudian dari ini saya juga di kelas 7A kemarin mengadakan awal masuk itu membuat kesepakatan khusus untuk mata pelajaran sendiri ya, mata pelajaran saya sendiri. Di sini saya membagikan dengan cara membagikan lembaran kecil yang anak menulis ya, menulis untuk poin pertama ditulis, anak bebas menulis pendapatnya, pengennya seperti apa di kelasnya, yang hal-hal yang positif. Kemudian pergantian menempel di depan, kemudian nanti setelah itu baru kita kelompok-kelompokkan pendapat yang sama menjadi satu, kemudian kelompokkan menjadi dan terjadilah terbentuklah kesepakatan atau keyakinan kelas dalam kelas itu. Nah, ini perlu sekali kita adakan sebelum pembelajaran karena untuk menumbuhkan rasa kesadaran bagi siswa itu sendiri untuk motivasi belajarnya maupun untuk kesadaran dalam peduli terhadap lingkungannya sendiri. Ya. Itu materi yang sudah saya sampaikan, bertiga materi yang saya sampaikan. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kewajiban universal, kemudian teori hukum, motivasi dan penghargaan, kemudian keyakinan kelas. Cukup sekian dari apa yang sudah saya paparkan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan saya mohon masukan dari Bapak Ibu semua. Kemudian apa yang sudah menjadi program kita selama ini bisa kita tingkatkan lagi, dan beberapa hal nanti mungkin ada program baru yang akan kami bentuk dengan Bu Ais ya, untuk memberikan bentuk hal baru dari kami. Sekian dari saya. Mohon sebelumnya saya akan memberikan kesimpulan apa yang telah saya sampaikan. Yang pertama, bagi kita sebagai pendidik, jadilah kita sebagai penuntun, bukan sebagai seorang guru yang ditakuti oleh murid. Jadikanlah kita sebagai teman, biar murid itu merasa dekat dan dia merasa perlu dan peduli kepada kita. Dan juga tumbuhkanlah motivasi anak, tingkat motivasi anak, dan marilah kita tuntun siswa-siswi kita sesuai dengan bakat dan minatnya. Semoga kelak mereka menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titi Novera SPD yang sudah menyampaikan 3 materi sekaligus luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Bu Titi. Ya, saya bawa acara mau merangkum sudah dirangkum. Tapi intinya kami menyerap dari materi yang Ibu sampaikan, dari 3 materi tentang disiplin, bahwa kita mendirikan disiplin itu adalah untuk mengontrol diri siswa, untuk lebih percaya diri dengan apa yang telah dilakukan. Dengan saling menghormati, komunikasi yang efektif tadi disampaikan, dan berfokus pada solusi bukan hukuman. Jadi apa yang kita berikan itu adalah solusi untuk anak, bukan hukuman dari apa yang dia lakukan. Begitu ya Bu ya, kalau tidak salah. Baik, kemudian juga keyakinan kelas memang sudah ada yang tadi disampaikan Bu Titi. Semoga kedepannya akan terus ada keyakinan tidak hanya di kelas tapi di mata pelajaran. Itu intinya, bahwa atas kesepakatan bersama. Terima kasih Bu Titi, materinya luar biasa, hangat kembali untuk kita semua. Baik, untuk acara berikutnya ini mulai dari 1-4 anak budaya positif. Bagian saya melanjutkan dari yang disampaikan Bu Titi, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Manusia mempunyai kebutuhan dasar 5: penguasaan,
kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Kita orang dewasa saja mempunyai kebutuhan dasar yang 5 tersebut. Anak didik kita juga. Apabila salah satu tidak terpenuhi, biasanya anak-anak itu mencari perhatian, ya. Tidak terpenuhi kebebasannya. Nah, saat pelajaran ya keluar kelas, gitu ya. Kasih sayang, tidak dapat perhatian dari orang tua, di sekolah cari perhatian, gitu. Kita juga mungkin ya Bapak Ibu, iya, itu bisa dipraktekkan Bapak Ibu, ditanyakan ke keluarga kita, ya. Di rumah ditanya sama suaminya, misalnya Bunda tanya sama suaminya atau anaknya ditanya, bisa, gitu ya. Apabila kebutuhan dasar kelima tersebut terpenuhi, maka anak-anak itu akan mencapai dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu dunia yang saat dia merasa senang atau goalsnya tercapai, gitu ya. Kalau saya ditanya kapan dunia berkualitas, Bu Ais misalnya, saya akan menjawab ketika saya lulus kuliah itu dunia berkualitas saya, karena saya kuliah 6 tahun dan saat itu orang tua saya sedang naik gajinya. Jadi saya senang banget kok. Apakah ini doa orang tua? Gitu ya. Nah, saya boleh tanya di sini Bapak Ibu, kapan dunia berkualitas Bapak Ibu capai? Saat apa? Gitu ya. Saat saya menikah, saat saya memiliki anak kembar misalnya, kan bisa. Nah, itu bisa kita tanyakan juga ke anak didik kita Bapak Ibu. Ya. Saya mau tanya ke Bu Titin. Bu Titin, kapan ini dunia berkualitas Bu Titin? Saat apa Bu? Dunia saya berkualitas itu saat saya punya anak pertama, Bu. Saya merasa benar-benar jadi seorang ibu, karena saya waktu pernikahan itu mendapatkan anak itu dalam waktu yang lama. Ya kesabaran gitu. Karena pengen banget ya Bu, alhamdulillah mendapatkan anak pertama dengan seorang laki-laki. Ya mudah-mudahan banyak Bu menjadi anak soleh. Terima kasih Bu Titi. Anak kedua makin senang lagi ya Bu Titi. Nah, saya pengen tanya lagi Bu. Apa anak yang masih bujang, kapan ini Pak anak meraih dunia berkualitasnya kira-kira? Pendapat saya ataupun berkualitas bagi diri saya itu bisa mengajar di SMP Negeri Bantar Kaung dan bisa mengabdi dan bisa berkenal pada guru-guru yang lebih berkualitas di SMP Negeri Bantar Kaung. Luar biasa. Kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi juga Pak. Kasih sayang. Kasih sayang Pak. Dari orang tua Pak. Istri belum ya Pak? Iya. Menyusul ya Pak. Satu lagi ya Bapak Ibu, saya ingin tanya dunia berkualitasnya Bapak Ibu. Bu Alim Liana ya. Bu Alim. Dunia berkualitas dalam hidup saya ketika saya alhamdulillah kemarin lulus PPG, terus kemudian dilanjut tahun berikutnya lulus PPG. Alhamdulillah ya. Bu Nunung lewat saja dari saya. Ya, itulah Bapak Ibu dunia berkualitas yang Bapak Ibu capai. Kita syukuri ya Bapak Ibu, itu semuanya adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Materi selanjutnya Bapak Ibu adalah 5 posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum. Apakah kita sebagai penghukum Bapak Ibu ketika anak terlambat ya, langsung terlambat datang ke sekolah misalnya, langsung pakai sana lari 7 kali keliling di lapangan gitu. Itu posisinya adalah kita sebagai penghukum. Selanjutnya
pembuat merasa bersalah. Ketika saya pikat, saya tanya, jam berapa ini? Udah tahu ya, saya kan tak tahu. Saya selalu dapat pakai nanya. Ya. Kan anak semakin bersalah ya Bu ya. Kok bisa? Ya, bangun jam piro, ngerti-ngerti loh. Atau posisi sebagai teman, ya, kayak terlambat lagi ya. Semalam main game sampai jam berapa? Menang lagi. Nah, ngobrol. Jadilah sebagai teman. Atau posisi berikutnya pemantau. Nah, besok kita lihat anak ini terlambat lagi apa enggak. Kalau terlambat, lihat saja, mantau saja. Dengan terlambat lagi, ya Allah, telat mami. Atau yang terakhir posisi sebagai manajer. Nah, manajer ini menanyakan, ya, dengan mengayomi, ya, mengayomi, kan kamu dari rumah jam berapa, bangunnya jam berapa, terus kamu terlambat karena apa, ditanya secara baik-baik. Saya sendiri 5 posisi kontrol itu kelima-limanya saya mengalami. Yang pendukung ya iya, kemudian membuat merasa bersalah juga pernah, sebagai teman iya juga, pemantau iya, ya tergantung situasi kondisinya ya Bapak Ibu. Nah, tetapi dari 5 posisi kontrol restitusi ini, kita sebagai guru atau sebagai orang tua di rumah, mana Bapak Ibu posisi yang paling ideal itu? Yang paling ideal mana Bu? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau atau manajer? Yang paling ideal apa Bu? Manajer, ya. Idealnya sebagai manajer ya. Ya paling tidak jangan sampai posisi kontrolnya itu perilaku kontrol yang negatif, penghukum maupun pembuat merasa bersalah. Diharapkan sebagai manajer. Selanjutnya Bapak Ibu, segitiga restitusi, materi yang terakhir saya. Restitusi adalah sebuah metode untuk menanamkan disiplin positif terhadap murid, sehingga murid bisa bertanggung jawab dengan nilai-nilai kebajikan universal di dalam dirinya. Nah, sebuah metode tersebut melakukan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, langkahnya ada 3 macam Bapak Ibu. Yang pertama, stability, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, bahwa semua perilaku itu memiliki alasan kenapa terlambat, kenapa tidak pakai seragam tepat, ya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, ya. Keyakinan seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Titin, keyakinan kelas misalnya. Dan kita semuanya memiliki motivasi internal, ya. Motivasi dalam diri ataupun motivasi eksternal. Kenapa melakukan tertib sesuai aturan, takut dihukum. Paling bagus ya motivasi internal, karena pengen menghargai dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian praktik segitiga restitusi. Nah, yang terakhir ini adalah demonstrasi kontekstual sebagai tugas berikutnya Bapak Ibu. Saya diberi tugas untuk membuat skenario kasus saya membuat bermain peran segitiga restitusi. Saya sendiri dan siswa kelas 9G ada 2 kasus. Yang pertama adalah kasus perkelahian, gitu ya. Ini kayak sama kakak yang sedang berkelahi karena kakak memanggil nama orang tuanya K, ya. K-nya tidak terima, akhirnya bertengkar. Diminta bertengkar pura-pura tapi malah tertawa ya Bapak Ibu, ya. Dia nggak apa-apa, ya. Nah, teman-temannya itu memisah Bapak Ibu, memisahkan. Kemudian keduanya saya panggil dan saya melakukan
saya tanya, benar nggak tadi pagi ada perkelahian? Nah, itu untuk menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ya. Kemudian keduanya menjawab, bercanda Bu. Saya jawab lagi, bercanda itu banyak cara. Kenapa harus dengan memanggil nama orang tua yang mengakibatkan kamu tidak terima dan akhirnya bertengkar? Ya. Suaranya nggak jelas ya Bapak Ibu. Ya, saya translate aja ya Bapak. Kemudian validasi tindakan yang salah. Bercanda boleh, ya. Jadi boleh bercanda tapi banyak cara. Kalau akhirnya mengakibatkan pertengkaran, ya hentikan candaannya itu. Ya. Ya Bu, kami sama-sama emosi gitu ya. Maaf Bu, kami ingin berdamai. Jangan minta maaf sama saya. Kemudian saya juga menanyakan keyakinan. Apa yang kalian lakukan itu sesuai nggak sih dengan keyakinan kelas? Tidak Bu, saya ingin berdamai gitu ya. Apa keyakinan kelas yang kalian langgar? Saling menghargai, berkata sopan dan rukun dengan teman, karena anak-anak ini sudah membuat keyakinan kelas gitu ya. Sudah membuat keyakinan kelas. Keduanya saling memberikan klarifikasi, saling minta maaf ya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kay dan kakak selesai kasus pertama. Kemudian kasus yang kedua skenario kedua adalah saat jam pelajaran bahasa daerah. Ini tentang penggunaan HP ya Ibu. Ada siswa yang mencontek. Nah, awalnya tengok-tengok dulu dan menggunakan untuk mencontek. Nah, ketahuan, kemudian tidak langsung menegurnya di kelas ya. Saya membiarkannya sampai tesnya selesai dan pelajaran berakhir gitu ya. Ini saat tes berlangsung, Miren tengok-tengok untuk mencontek. Beberapa jam kemudian sebelum pulang sekolah, saya melihat Miren sedang duduk menunggu temannya pulang. Nah, inilah saatnya saya mempraktekkan lagi segitiga restitusi itu dengan menstabilkan identitas, kan menanyakan kepada Miren, apakah benar tadi membawa HP ke sekolah? Sebenarnya boleh apa tidak? Kemudian validasi tindakan yang salah. Boleh pakai HP itu sebenarnya boleh, tetapi kalau saat ulangan kamu gunakan untuk mencontek, nah itu tidak boleh. Kecuali kalau ulangan dengan guru mata pelajaran misalnya harus menggunakan HP karena ada kuis gitu ya, boleh. Nah ini tidak ada. Nah dia membawa HP dan mencontek. Kemudian saya juga menanyakan keyakinan, ya, boleh nggak sih Ren bawa HP saat pelajaran tanpa seizin guru? Nah, di sini Miren lupa keyakinan kelasnya. Nah, kemudian saya berikan kertas, ya, tempelan di sebelah D, saya lepas, kemudian dia berkata, ya Bu, bersikap jujur, kemudian dia menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, begitulah anak-anak kita, mereka membutuhkan perlindungan bahkan saat mereka keliru melangkah. Nah, jadi ini adalah tanggapan siswa. Saya refleksi bersama siswa. Apa yang kita lakukan tadi
5 kebutuhan dasar dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga distribusi. Koneksi antar materi, filosofi KHD, nilai guru penggerak dan visi guru penggerak. Bisa dibaca di sini bahwa budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu belajar pada murid, mandiri, kreatif, kolaboratif dan inovatif. Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan, materi budaya positif ini bisa menambah wawasan saya pribadi dan untuk Bapak Ibu semuanya juga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin sharing kita cukup di sini. Barangkali bisa dijadikan gambaran nanti untuk Bapak Ibu guru calon penggerak anak berikutnya. Saat ini saya sudah lagi belajar juga, ya. Lagi belajar. Setiap apa yang saya lakukan itu harus ada kegiatan refleksi baik diri sendiri maupun bersama siswa. Kegiatan yang kami lakukan awalnya itu terasa mungkin berat ya, ringan, agak berat itu bagi saya. Minggu pertama itu ya berat karena tidak terbiasa dengan tugas yang sesuai jadwal. Jadi dari Senin Selasa kami belajar mandiri mempelajari modul, ya. Di hari Rabu bersama fasilitator berdiskusi bersama, dan di hari Kamis presentasi bersama fasilitator juga, dan di hari Jumat penguatan bersama instruktur siang hari. Hari Jumat ya bersama instruktur, Sabtunya refleksi dan aksi nyata, minggunya bisa istirahat. Kalau setiap hari kegiatan tersebut kita lakukan, ya insya Allah tidak ada hal yang berat, apalagi kalau sudah terbiasa. Beratnya di awal, kesini-sini sudah terbiasa ya begini. Ya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas kehadirannya. Barangkali nanti ada feedback atau umpan balik di sesi berikutnya. Bila kita berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Aisyah Kurniawati atas paparannya. 3 materi, yaitu 5 kebudayaan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dari yang kami ambil, memang apa yang sudah disampaikan Bu Ais mungkin sudah diterapkan oleh kita semua, apalagi dalam segitiga restitusi ini. Ya, semoga dengan pemaparan ini kita bisa lebih mendalami lagi, jangan sampai kebablas. Baik, acara keempat yaitu umpan balik. Kami memberikan satu kesempatan untuk 1 orang 1 penanya. Karena memang kita juga ada intensitas waktu ya, Ibu, Bapak Ibu semuanya. Monggo kami buka untuk 2 penanya dulu langsung, nanti kami tampung 1 orang 1 penanya. Oh iya, Ibu Alia. Oh bukan, Ibu Alia. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini saya tujukan ke Bu Didi. Dalam profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi, diantaranya kebinekaan global. Contoh kebinekaan global yang sudah diterapkan di SMP 1 Bantar Kawi itu apa saja?
Mau langsung jawab? Oh semangat banget, akhirnya mau ditampung dulu. Monggo. Langsung aja ya Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Linda atas pertanyaannya. Di sini langsung saja saya jawab. Tadi ya contoh ya, sebetulnya kebinekaan global itu adalah rasa atau ada toleransi terhadap perasaan kita terhadap sesama, itu global, dan penerapannya di sekolah seperti adanya saling menghargai antar teman. Kemudian karena di sekolah kita ini seharian itu ada dua kebudayaan, itu Jawa dan Sunda. Nah, di sini tentunya kita di sini saling menghargai keberbedaan yang ada, itu kita hargai, baik itu yang sehariannya menggunakan bahasa Sunda kita hargai, kemudian yang menggunakan bahasa daerah kita hargai. Tetapi untuk menyatukannya di sekolah kita disarankan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana Bu Lina? Bisa? Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Titi. Terima kasih juga Bu Linda atas pertanyaannya. Contoh kebinekaan global yang ada di kita banyak kalau disebutkan contohnya. Terima kasih juga Bu Linda. Untuk acara berikutnya yang kelima yaitu doa, kami mohon kepada Bapak AA Padri yang paling ganteng di sini. Maaf Pak Herwani. Ya. Untuk memimpin doa, semoga ilmu yang kita dapat hari ini benar-benar bisa bermanfaat untuk kita, dan juga untuk Wais dan Bu Titin bisa lancar sampai di kelulusan. Amin. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat, mudah-mudahan Bu Titin dan Boris bisa melaksanakan tugasnya dengan CGP-nya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan la'imin, hamdan wafi'an wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-ifaqa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da. Allahumma hawwin 'alaina bi syakaratika wa maghfiratina wa maghfiratin. Allahumma barik lana fi wajhina wa syafa'na ubadirna Ramadan. Allahumma barik lana fi wajhina wa syafa'na ubadirna Ramadan. Allahumma barik lana fi wajhina wa syafa'na ubadirna Ramadan. Allahumma asri maqasidana ubadir muradana wa lijami hajatina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kehadiran dan materinya juga dalam kegiatan kali ini. Di acara terakhir yaitu penutup, kita tutup kegiatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sebagai pembawa acara saya mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.